Dalam soal, kita diminta untuk mencari berapakah nilai limit x mendekati 0 untuk suatu fungsi akar x tan x per sin kuadrat x min cos 2x ditambah 1. Sebelum kita menyelesaikannya, kita ingat dulu sifat dari limit yang akan digunakan dalam menyelesaikan soal. Sifat limit. Nah, di mana kalau ada suatu limit, lim x 0 untuk suatu fungsi akar fx, maka nilainya ini akan sama dengan akar dari limit x mendekati 0 untuk suatu fungsi fx, dengan syarat di sini fx-nya itu lebih dari 0. Yang kedua, kita ingat juga kalau nanti ada suatu limit x mendekati 0 untuk suatu fungsi sin x per bx, ini akan sama dengan a per b. Begitu pula kebalikannya, sin x 0 untuk bx per sin ax itu akan sama dengan b per a. Begitu pula nanti untuk tan, lim x mendekati 0 untuk tan ax per bx, ini sama juga akan memberikan hasil a per b. Begitu pula nanti untuk lim x 0 untuk sin ax per tan bx. Nah, ini semuanya berlaku kebalikannya. Kalau tan AX per sin BX sama juga bentuknya A per B. Nah, kemudian untuk mengubah ke bentuk-bentuk seperti ini ya, kita menggunakan sifat-sifat trigonometri yang memungkinkan mengubah soalnya menjadi bentuk umumnya. Nah, kita lihat di sini. Dari penyebutnya yang kita ubah adalah bentuk cos 2x. Nah, di mana kita ketahui nilai cos 2x itu perubahannya ada banyak. Mungkin bisa kita ubah ke cos kuadrat x min sin kuadrat x, atau bisa juga diubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1, atau boleh juga 1 min 2 sin kuadrat x. Sehingga kalau kita ubah soalnya sesuai sifat-sifat yang kita punya, jadinya akan menjadi seperti ini. Lim x mendekati 0 untuk suatu fungsi, akarnya kita bawa keluar x tan x per sin kuadrat x dikurangi cos 2x nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x ditambah 1. Nah, seperti ini ya, sehingga nanti bentuknya akan bisa kita ubah lagi menjadi akar dari lim x mendekati 0 x tan x per, nah di sini min 1 ditambah 1, satunya hilang, kemudian sin kuadrat ditambah 2 sin kuadrat, jadinya 3 sin kuadrat x. Nah, sekarang tinggal kita pecah limitnya menjadi limit-limit sesuai teoremanya, sehingga bentuknya lim x mendekati 0 untuk x per 3 sin x ya. Jadi sin kuadratnya kita pecah menjadi sin x dikalikan dengan sin x, dan x tan x nya kita pecah menjadi x per tan x. Ingat juga limit, kalau dia ada sebuah limit fungsi perkalian, itu limitnya kita berikan satu persatu. Untuk limit yang pertama x per 3 sin x, dan yang kedua tan x per sin x. Sesuai teorema, nilainya ini adalah koefisien dari fungsinya, jadinya itu adalah akar ini 1 per 3 dikalikan 1. Nah, jadinya adalah akar 1 per akar 3. Kita rasionalkan, akar 3 per akar 3 nilainya menjadi akar 3 per 3 atau 1 per 3 akar 3. Jadi inilah nilai limit yang dimaksudkan. Kalau kita hubungkan ke soalnya, maka jawaban C adalah jawaban yang paling tepat untuk soal seperti ini. Nah, ingat kembali ya, kalau kita menyelesaikan soal limit, yang pertama itu kita ingat dulu beberapa sifat-sifat limit yang harusnya kita gunakan atau terapkan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kemudian kita ubah bentuk-bentuk limitnya itu ke bentuk-bentuk umum yang kita ketahui. Contohnya, kalau bentuk trigonometri, maka umumnya akan dipaksa ke bentuk sin AX per BX atau tan
ataupun kombinasi keduanya, sin dan tan. Dan ingat, kalau ada cos, nanti tinggal disubstitusi. Jadi tinggal diganti nilai alfanya sesuai dengan nilai limitnya. Kemudian, untuk mengubahnya ke bentuk-bentuk seperti ini, kita harus mengingat manakah bentuk trigonometri yang mungkin diubah menjadi bentuk yang lainnya. Nah, untuk itu silakan dipahami ya dengan baik. Akhir kata, kau ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.